Selamat siang teman-teman, kembali saya mau coba untuk mengupdate berita dari Taiwan News terkait perkembangan kebijakan ataupun perkembangan vaksinasi yang ada di Taiwan. Untuk lebih jelasnya, silahkan disaksikan ya. Jadi level 3 buat teman-teman, kemarin ada yang bertanya di kolom komentar, level 3 akankah diperpanjang? Sampai sejauh ini level 3 diperpanjang sampai tanggal 28 Juni. Seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih 2 mingguan lagi ya. Dan terkait dengan kebijakan mengurangi kerumunan di pasar ataupun di supermarket ataupun di toko retail atau toko kebutuhan makanan, itu ada update dari 3 hari yang lalu ternyata di Taiwan News bahwa durasi untuk masing-masing orang itu kurang lebih dibatasi 1 jam. Jadi kalau mau ke night market atau mau ke toko perbelanjaan bahan makanan itu harus memenuhi kurun waktu 1 jam. Lalu selanjutnya untuk yang ganjil genap ya, menambahkan lagi ganjil genap itu benar-benar sudah mulai diperiksa juga ternyata di weekdays. Jadi ada beberapa yang sudah mulai diperiksa, dan untuk warga negara asing kita pakainya ARC atau ARC ya. Dan teman-teman pastikan kalau mau keluar untuk ke supermarket atau ke night market atau misalnya ke beli bahan makanan yang sifatnya ada kerumunan, pastikan jangan lupa bawa ARC-nya gitu, karena akan diperiksa dari ARC-nya tanggalnya sesuai atau tidak dengan hari itu, apakah ganjil atau genap. Karena dendanya lumayan ya, 3.000 sampai 15.000 NT, kurang lebih berarti 1,5 juta kalau dirupiahkan, sampai dengan 7,5 juta. Update vaksin yang kemarin saya juga coba untuk sampaikan di konten yang ini tentang vaksinasi. Untuk yang Moderna kan udah nyampe ya di akhir Mei kemarin. Nah, 150.000 dosisnya atau dalam yang pertama, batch yang pertama itu akan mulai diberikan atau didistribusikan itu mulainya kemarin tanggal 9 Juni. Jadi mungkin ada teman-teman nanti yang akan dapatnya vaksin Moderna. Jadi sebagai tambahan, mungkin nanti di inform konsen kalau teman-teman nanti akan mendapatkan vaksinasi, di inform konsennya akan disebutkan merek vaksinnya. Berarti akan udah ada yang AstraZeneca dan juga udah ada Moderna mulai akan didistribusikan. Dan terkait dengan orang-orang yang telah mendapatkan vaksin yang pertama di bulan-bulan sebelumnya seperti di bulan Mei, itu kemungkinan ada berita bahwa donasi dari Jepang, kan Jepang memberikan vaksin, sumbangan vaksin itu AstraZeneca. Nah, sebagian akan digunakan, dan melihat juga stok yang ada, akan digunakan untuk orang-orang yang telah mendapatkan vaksin pertama di bulan Mei atau yang di sebelum bulan Mei. Pokoknya yang sudah mendapatkan vaksin pertama 10 sampai 12 minggu yang lalu, maka akan mendapatkan yang AstraZeneca yang didonasikan dari pemerintah Jepang. Tapi itu masih juga melihat kondisi atau jumlah stok yang ada. Sementara vaksin yang dari Taiwan sendiri, yang perusahaan farmasi Taiwan sendiri sedang melakukan fase selanjutnya, fase uji selanjutnya. Jadi mungkin masih memerlukan waktu. Dan untuk penggunaannya mungkin itu juga masih memerlukan untuk mendaftarkan ke BPOM atau istilahnya pengawas obat di Taiwan sendiri, dan juga mungkin akan dilanjutkan ke mendaftarkannya ke WHO. Nah, gimana kalau untuk anak-anak sekolah gitu ya? Sementara kan ada beberapa yang sudah ada kelulusan. Nah, ada beberapa sekolah yang seperti ini, dia cukup kreatif sekolahnya. Jadi anak-anak akan
display satu robot dan itu ada gambar atau video anaknya. Di Taiwan akan ada festival yang cukup besar, Dragon Boat Festival. Kurang lebih itu perayaan atau festival yang terjadinya kurang lebih di bulan. Itu salah satu tanggal perayaan 14 yang Juni cukup minggu depan. ramai dan banyak sekali deh festival-festival yang ada di daerah-daerah di luar Taipei. Nah, dari Taiwan CDC sangat menganjurkan untuk tidak, mungkin kalau di Indonesia namanya mudik ya, tidak mudik ke kampung halaman karena menjadi resiko penularan dari, kan sekarang ini pusat kasus kebanyakan sebagian besar terjadi di Taipei dan New Taipei. Jadi Taiwan CDC sangat menganjurkan untuk Dragon Boat Festival atau festival perahu naga diupayakan sekali tidak ada pergerakan atau istilahnya mudik. Jadi biasanya orang-orang yang di Taipei itu punya kampung halamannya di Taiwan Selatan atau Taiwan Tengah. Nah, sepertinya seperti di Indonesia ya, nanti mungkin akan ada kebijakan bagaimana caranya membatasi penduduk di Taipei untuk tidak pulang atau tidak kembali ke kampung halamannya di provinsi lain di Taiwan. Seperti itu. Jadi mungkin ini juga akan mulai dirasakan oleh penduduk Taiwan dan kita lihat ya nanti bagaimana reaksi masyarakat di menjelang Dragon Boat Festival. Untuk pendidikan, sekolah tetap akan dilaksanakan secara online sampai dengan akhir Juni ini, spring semester atau sampai dengan Juni, dan kemungkinan juga nanti untuk fall semester untuk di bulan September sampai dengan Desember kemungkinan juga mungkin akan dilanjutkan dengan online melihat situasi yang ada. Jadi sepertinya apa yang terjadi sekarang itu yang tahun lalu tidak selama ini gitu. Kalau tahun lalu itu sempat diadakan online, tapi itu hanya di bulan Maret sampai April 2020 kalau saya tidak salah. Setelah itu kembali ke sekolah yang secara face to face atau pertemuan fisik gitu. Dan baru kali ini sekolah dari mulai SD atau TK sampai dengan jenjang kuliah itu yang sudah berlangsung online-nya selama kurang lebih hampir sebulan, dan itu sudah diumumkan dengan jelas bahwa sampai dengan akhir Juni ini, akhir semester ini juga akan dilaksanakan online. Dan ada kampus juga yang diketahui dia melakukan bukan kampus, sekolah kalau nggak salah, satu sekolah tertentu yang melaksanakan graduation secara face to face itu pun kena sanksi karena tidak diperbolehkan. Jadi memang graduation untuk angkatan tahun ini di Taiwan semuanya secara online, transmisi penyebaran penyakit ini gitu. Ya, untuk terkait graduation ya memang untuk tahun ini, angkatan ini memang cukup sedih ya, karena tidak menyangka bahwa sampai sedemikiannya, sampai naik level ketiga. Jadi karena kan di indoor itu harus maksimal 5, jadi sudah tidak mungkin terjadi adanya graduation face to face. Secara hati sih sedih banget ya, cuman ya itu memang diperlukan gitu, karena memang ini langkah-langkah untuk mencegah pandemik ini semakin buruk di Taiwan gitu. Dan memang Taiwan sangat strict untuk hal itu. Berharap banget supaya kondisi dan manajemen yang dilakukan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Taiwan melalui Taiwan CDC, kalau saya melihat ini benar-benar baik sekali. Semua langkah mereka sangat terorganisir dan sangat rapi. Mereka sekarang juga sedang mengejar herd immunity dengan benar-benar fokus ke vaksinasi juga gitu. Seperti itu teman-teman, beberapa update. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk bila teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe bila dirasa konten ini bermanfaat dan juga
membantu teman-teman untuk memahami atau update kondisi COVID di Taiwan. Begitu teman-teman, terima kasih dan sampai ketemu di konten berikutnya. Bye.